Kita akan segera mulai ibadah kita. Kita akan naikkan pujian yang beberapa pujian. Diawali dengan pujian Gita Surga Bergema. Setelah itu nanti kita akan dengarkan suara gembala, pengumuman, mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah itu yang pasti makan-makan ya, yang paling ditunggu-tunggu semuanya kayaknya. Baik, mari sambil menunggu yang lain untuk masuk ke dalam, kita mau tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas semua kasih setiamu, pengorbananmu Tuhan di musim Natal ini Tuhan. Kami tahu banyak sekali kesibukan yang terjadi Tuhan dalam persiapan Natal Tuhan. Tetapi kami gak mau Tuhan pandangan kami, fokus kami teralihkan dengan apa arti Natal yang sebenarnya, bahwa Engkau sudah mengorbankan anakmu yang tunggal untuk ditakdirkan untuk lahir di dunia ini, untuk dikorbankan sebagai ganti menebus dosa-dosa kami semua Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah memberikan kami hadiah yang paling besar, yang paling mulia dengan pengorbanan anakmu yang tunggal. Terima kasih Yesus, kami gak bisa membalas semua kebaikanmu, hadiah yang luar biasa ini ya Bapak, dengan apapun kecuali dengan kami mendedikasikan kehidupan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami untuk kemuliaan namamu. Kami mau naikkan ya Bapak pagi hari ini puji-pujian dan ucapan syukur kami di pagi hari ini. Semoga semua pujian dan penyembahan kami pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa persembahan kami yang paling harum. Terima kasih Yesus, kami mau siapkan hati, pikiran dan jiwa kami. Kami mau tundukkan semua, kami mau letakkan semua kekhawatiran kami, semua kesibukan kami, semua hal-hal yang mengambil alih pikiran kami akhir-akhir ini Tuhan. Kami mau letakkan, kami mau tenangkan pikiran kami supaya kami bisa fokus hanya untuk-Mu saja pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, bertata di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua sama-sama katakan amin, amin. Ada pertanyaan nih, siapa yang sudah selesai belanja hadiah-hadiah Natal? Yang udah dibungkus semuanya? Oh udah, hebat. Yang belum selesai jangan angkat tangan, malu-maluin. Enggak apa-apa, it's okay, masih ada 1 minggu lagi ya. Bener ya, 1 minggu lagi ya. Waktu berjalan cepat sekali, gak berasa. Tapi sekali lagi kita gak mau lupa apa arti Natal yang sebenarnya. Itu adalah Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita, amin. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian yang pertama, Gita Surga Bergema. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk
Haleluya. Mari beri sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Katakan ke kanan kirimu, ayo kita beri sukacita lebih lagi buat Tuhan. Mari kita naikkan pujian berikutnya, Joyful Joyful. Kalau Anda tahu lagu ini, mari naikkan pujian ini sama-sama. Joyful Joyful Lord, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, hail thee as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Kesukaan, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kalik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam dikau terang tetap. Terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam dikau terang tetap. Kesukaan, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kalik alam yang setia, pohon suka yang. Sekali lagi, kesukaan, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kalik alam yang setia, pohon suka yang terangmu. Terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam dikau terang tetap. Yang mencari mendapati, dalam dikau terang tetap. Sekali lagi, yang mencari mendapati, dalam dikau terang tetap. Anda dipersilakan duduk, kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan, rejoice in the Lord. Kita memasuki minggu ketiga Advent sebelum perayaan Hari Raya Natal. Saudara yang kasih Tuhan, kita bicara tadi tentang who, lalu kemudian what, tetapi juga ada why. Untuk apa dia datang? Karena ketidakberdayaan kita. Dia melawat umatnya tadi untuk membawa kelepasan kan? Tapi ayat 73 menunjukkan supaya kita terlepas daripada musuh kita. Ya ayat 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh. Dapat beribadah kepadanya dengan takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Wow, luar biasa saudaraku. Ya, supaya kita terlepas dari tangan musuh. Kita melihat pada waktu rekaman ini yaitu pertukaran tawanan. Ya, pertukaran tawanan dari pihak Israel, emak-emak, bayi-bayi, anak perempuan kecil, ya gadis-gadis kecil ditukarkan dengan teroris, saudaraku. Ya, tetapi itu ada suatu keadaan di mana ketidakberdayaan kalau orang ditawan. Ya, jadi ini cuma just an illustration, jangan ditarik terlalu jauh ya. Ketika dikuasai oleh yang punya kekuatan, tidak bisa apa-apa, kecuali ada pembebas. Untuk itulah the Savior datang. Untuklah Sang Juru Selamat datang. Hidup ini adalah peperangan. Peperangan secara rohani. Sehingga saudaraku,
Hidup ini kita punya musuh. Musuhnya bukan mertua kita, bukan ipar kita. Musuhnya adalah iblis dan kuasa kegelapan. Tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa Tuhan, tanpa Dia menumbuhkan tanduk kekuatan bagi kita, kita tidak akan berdaya. Tetapi tujuannya adalah supaya kita hidup tanpa ketakutan, ya, tanpa kekhawatiran, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya. Perhatikan tuh, di hadapannya. Keren itu adanya hadirat. Hadirat Tuhan membebaskan kita dari ketakutan, memberikan kita damai sejahtera, dan mengimpartasikan kekudusan dan kebenaran di dalam hidup kita. Itu membuat kita berbeda dengan semua yang lain. Kabar baiknya soal tidak ikut agama. Yesus bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru. Dia adalah the Lord God of Israel. Ya, karena itu Dia menerima penyembahan. Tidak ada nabi, rasul apapun yang menerima penyembahan. Ketika Yohanes bahkan menyembah malaikat, malaikat berkata, "Aku juga seorang hamba sama seperti engkau." Hanya Dia, Yeshua, layak menerima segala penyembahan. Sebab Dia bukan nabi, Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan Dia menjanjikan kita bisa bebas kekhawatiran, bebas stres, dalam kebenaran dan kekudusan. Bukan sekali seminggu, bukan cuma sebulan sekali, sebulan dalam 1 tahun, tapi selama-lamanya. Kiranya Tuhan membuat kita mengerti dan alamilah damai sejahtera daripada Sang Raja Damai, Sar Shalom. Dia yang bisa mengadakan damai di surga, bisa mendatangkan damai di bumi. Karena kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi mereka toward men of goodwill. Pastikan saudara saya, karena Tuhan Yesus, maka kita punya goodwill kepada semua orang. Tidak mau bermusuhan dengan siapapun. Kita bisa hidup tanpa ketakutan dalam kebenaran dan kekudusan seumur hidup kita. Terimalah impartasi daripada Sang Kristus. Tuhan memberkati kita semua, warga kerajaan. Amin. Amin. Sekali lagi selamat pagi menjelang siang semua. Gimana kabar Anda hari ini? Luar biasa. Kalau ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, selamat datang. Kalau kita belum pernah ketemu, nama saya Rosid. Saya dipercayakan untuk menggembalakan gereja Rock yang ada di kota Philadelphia ini. Beberapa pengumuman sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Setelah itu kita akan berdoa untuk anak-anak kita mungkin. Iya lupa ya, saya doain dulu ya. Doain dulu ya. Oke, let's go kids. Om Daniel ada gak Om Daniel? Suruh doain nih. Mana Om Daniel? Gak ada ya? Ada Ii Maria tapi. You come on kids, come forward. We're gonna pray for you and then you get to go to your class after this. Boleh Anda bersama-sama dengan saya mengarahkan tangan Anda ke mereka. Kita akan berdoa untuk anak-anak ini. Yep. Father God, we thank you for each and every one of them, Lord. We speak blessing over you, over these children. We speak goodness of God, mercy of God, and everything that comes from God, everything good and perfect will be upon them, Lord. Kami berdoa berkat-Mu berlimpah atas mereka. And we also thankful, kami bersyukur that they get to know you in their early years. We know and we believe that you will continue to walk with them, and we also pray that they will continue to walk with you, Lord. Mereka akan terus berjalan bersama dengan Engkau sepanjang hidup mereka. Berikan mereka juga impian-impian. Give them a big dream and big vision. Bukan hanya untuk kehidupan mereka pribadi, tetapi untuk kerajaan-Mu, Tuhan. Not just for their personal life, but for your kingdom as well. Kami bersyukur untuk para orang tua. Kami mendapat kehormatan untuk kami bisa menjadi orang tua mereka, berjalan bersama mereka. Dan kami diingatkan akan tugas kami, yaitu untuk terus mengarahkan anak-anak ini, terus menjadi contoh dalam rumah kami, dan sehingga mereka bisa mengenal Bapa mereka di surga. Kami juga mengucap syukur atas setiap guru-guru yang begitu memberikan waktu mereka, tenaga mereka, dan berinvestasi dalam kehidupan anak-anak ini. Engkau berkati pelayan mereka, pelayan-pelayan yang melayani di kids ministry, Tuhan. Biar Engkau berkati mereka berlimpah-limpah, biar apa yang mereka kerjakan
begitu berbuah dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. We speak blessing over them. In Jesus' name we pray. We all say amen, amen. Go ahead kids, go to your class. Beberapa pengumuman, saudara, sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Yang pertama hanya untuk mengingatkan Anda semua, minggu depan Desember 24 hari Minggu kita akan ada ibadah seperti biasa. Lalu tanggal 25-nya kita ada ibadah Natal jam 10 pagi. Saya akan ingatkan lagi untuk Anda nanti di social media atau di SMS atau di WhatsApp. Buat Anda yang belum menjadi bagian dari SMS kita atau WhatsApp kita, atau mungkin Anda belum follow social media kita, Anda bisa follow Rock Philadelphia. Kita punya di Instagram, kita punya di Facebook, kita juga punya YouTube channel. Jadi dari outlet-outlet itu kita akan berikan Anda pengumuman, kita akan ingatkan dengan acara-acara gereja. Jadi sekali lagi, Desember 24 minggu depan, Desember 25 ibadah Natal jam 10 pagi di tempat ini. Lalu Desember 31 kita nggak akan bertemu di tempat ini, kita akan online service only. Jadi cuma ada ibadah online saja, saudara. Kita akan berikan Anda linknya. Kalau nggak Anda tinggal lihat ke YouTube atau ke Facebook. Kita akan posting di sana untuk ibadah akhir tahun. Dan kami sudah mempersiapkan semuanya itu untuk Anda. Jadi itu aja pengumuman, hanya sekedar ingatkan Anda semua. Dan juga seperti yang kita sudah umumkan dalam beberapa minggu terakhir. Dan juga mungkin saya akan umumkan sepanjang bulan Januari. Kita mempunyai yang namanya Kingdom Builder Project, saudara, yaitu project untuk yang kita sebut dengan Kingdom Builder. Di akhir tahun dan di awal tahun, buat Anda yang tergerak untuk menabur, untuk membawa persembahan akhir tahun Anda atau awal tahun Anda bisa tulis di amplop persembahan Kingdom Builder, saudara, itu untuk mempersiapkan kami untuk masuk ke tahun yang baru dengan mempunyai budget yang cukup, untuk kami bisa melakukan banyak hal. Dan tentu saja ada beberapa list daftar yang kita ingin lakukan dalam soal gedung kita, tempat kita ingin tambahkan beberapa hal dalam alat musik, dalam multimedia, atau bahkan dalam hal-hal yang lain ya. Jadi sekali lagi buat Anda yang tergerak di akhir tahun ini atau di awal tahun ini untuk menabur dalam Kingdom Builder, Anda dipersilakan, saudara. Jadi itu aja pengumuman hari ini. Kita akan berdoa, setelah itu kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami di sini sebagai gereja-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kali kami berkumpul Tuhan, ada sesuatu yang terjadi Tuhan, bahwa kami yang lemah dikuatkan, kami yang patah semangat diberikan harapan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam ibadah ini juga kami juga mempunyai kesempatan untuk merayakan segala sesuatu yang telah Engkau perbuat melalui nyanyi-nyanyian yang kami nyanyikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas gereja, terima kasih atas komunitas, terima kasih atas orang-orang di sekeliling kami yang selama ini menjadi bagian dari keluarga rohani kami. Sebentar kami akan membawa persembahan kami. Tuhan, ingatkan kami semua bahwa segala yang kami punya, segala yang kami bisa, semuanya berasal daripada Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, semua yang ada di tangan kami itu semua berasal daripada Engkau. Oleh sebab itu ajar kami, supaya kami bisa menjadi pengelola yang baik atas berkat-Mu. Kami bisa memanage berkat-Mu dengan yang seharusnya, dengan yang baik Tuhan. Dan juga ajar gereja ini Tuhan, untuk kami bisa mengelola apa yang sudah dipercayakan oleh jemaat, apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kami. Biar kami terus bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami mengucap syukur, kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Selamat memberi. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya
sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Masih yang maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang sempurna, Kaulah Bapa kami. Oh Yesus, oh Tuhan, terima kasih Bapa untuk pengorbananmu, untuk anakmu di kayu salib. Oh terima kasih Yesus, Kau yang datang ke dunia untuk tebus dosa kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Engkau yang peduli dengan kami Tuhan. Engkau yang datang ke dunia, lahir sebagai manusia, ditakdirkan untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih untuk hadiah yang gak ternilai yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami mau bawa pujian penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Biar ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia,
bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal. Tuhan, kami bersyukur untuk Natal, Tuhan. Di saat dunia ini berlomba-lomba untuk naik ke atas, tapi kami punya Tuhan yang meninggalkan tahtanya dan turun ke muka bumi. Bahkan merendahkan dirimu sebagai hamba untuk datang ke dunia ini, memberikan hidupmu untuk kami semua di atas kayu salib. Dan kami bersyukur atas itu. Dan kami berdoa bahwa kami tidak akan pernah lupa, Tuhan, atas karya salibmu dalam kehidupan kami. Bukan hanya di momen-momen Natal kami ingat, tetapi setiap saat dalam kehidupan kami. Kami diingatkan bahwa kami anak-anakmu, kami ditebus dengan harga yang mahal, dan kami ada di muka bumi ini bukan karena kebetulan, tapi Tuhan punya rencana, tapi Tuhan punya rancangan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami merenungkan sepanjang tahun ini, walaupun hal-hal yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan rencana yang kami rancangkan, tapi kalau kami bisa sampai ada di penghujung tahun 2023 ini, kami tahu itu karena kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2024, tapi kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Kami tahu janji-Mu iya dan amin, Tuhan. Dan kami mau pegang semua itu ketika kami memasuki tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Di saat kami tidak setia, Tuhan masih tetap setia dalam hidup kami. Di saat kami melupakan-Mu, Tuhan saat kami melupakan-Mu, Tuhan, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Kami mengucap syukur atas semua itu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan pesan-Mu. Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau buka pikiran kami. Kami mau biarkan benih firman Tuhan itu jatuh ke dalam tanah hati kami. Kami ingin mempunyai hati yang subur, Tuhan, sehingga benih firman itu bisa jatuh dan berakar dan tertanam dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan berbicara untuk kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Anda dipersilakan duduk. On the mountain, in the valley, in the crowded streets, or the empty desert, in our hope and in our waiting, we are never alone. God is with us. Shalom. Apa kabar semuanya? Gak terasa ya, tinggal 2 minggu lagi lewat ya 2023 ya. Gimana perasaannya setahun ini? Kok ragu-ragu? Gimana perasaannya selama 2023? Haleluya. Ya, saya juga ini adalah Desember kedua lah ya saya di sini ya. Desember kedua ya, tahun lalu ini masuk tahun kedua lah ya saya di Philadelphia dan saya merasakan bahwa betapa baiknya Tuhan itu.
Karena gini teman-teman, bahwa kalau kita merasa bahwa Tuhan itu baik dan kita kenal Dia itu baik, maka kita akan mengalami kebaikannya tiap hari. Tapi kalau Anda tidak kenal Bapakmu baik, ya, kita itu akan hidup dalam keraguan-raguan tiap hari. Ya, saya senang sekali ya, apa ya namanya ya, saya senang dan apa ya, bangga saya punya bapak itu seperti dia. Selama puluhan tahun saya itu kenal Tuhan. Sama kayak Ayub, kenal Tuhan dari apa kata orang, walaupun saya juga pelayanan. Gitu kan. Semua saya lakukan, semua apa yang di Alkitab semua saya lakukan. Ya. Bahkan kadang-kadang saya harus berargumentasi dengan istri gitu kan. Tentang Tuhan gitu ya. Tetapi semua saya berusaha untuk melakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Gitu ya. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kita tidak kenal siapa Dia sesungguhnya, maka kamu akan mengalami namanya kekecewaan demi kekecewaan. Hidupmu akan miserable gitu loh. Ya. Kita akan hidup dalam yang namanya apa sih namanya? Istilahnya selalu terantuk-antuk terus gitu loh. Terantuk batu ya, kayak gitu ya, tersandung-sandung, terseok-seok gitu ya hidup kita. Tapi ketika saya mulai kenal Dia itu as a father, ya. Dan saya mulai percayakan hidup saya sepenuhnya sama Bapa saya. Di situ saya mulai ngalami yang namanya perubahan. Satu dari perubahan saya cara berpikir tentang Dia. Yang kedua adalah saya ngalami yang namanya perubahan dalam hidup. Ya. Di mana hidup saya, Tuhan banyak ubah. Ya. Nah, saya senang sekali dengan judul dan tema yang diberikan, yang namanya apa? Redemption dan freedom. Kalau kita namanya sudah ditebus, tapi seringkali kita cuma hanya berhenti sampai yang namanya penebusan. Tapi yang namanya freedom, tadi gembala senior kita berkata apa? Kelepasan, tapi kelepasannya soal apa? Sampai seberapa jauh soal kelepasan dalam hidup kita? Minggu lalu kita baru cerita soal tentang hati nurani dan hukum Taurat, ya. Langsung ke slide 22 tolong. Ya. Saya akan lanjutkan lagi ya tentang hukum Taurat, ya. Di mana tidak ada satu orang pun di dunia ini yang melakukan hukum Taurat itu bisa selamat, saudara. Kenapa? Alasannya waktu itu saya juga pernah cerita di tempat ini bahwa ada 613 hukum Taurat yang mungkin sekarang udah ribuan atau mungkin lebih dari 1000. Anda bisa bayangin setiap hari Sabtu Anda tidak boleh nyalain lampu. Ya, harus gelap gulita, Anda tidak boleh masak. Makanya kalau Anda ke Israel hari Jumat malam masuk Sabtu, ya, orang Israel rata-rata di hotel semua, ya, atau mereka di rumah ngumpul sama keluarganya. Semua makanan udah tersedia di meja. Bahkan mencet lift aja enggak boleh. Betapa sengsaranya kalau Anda tinggal di Israel waktu itu di hotel ini paling tinggi, tiap lantai buka, ting gitu. Terus dari gitu terus. Itu khusus Jumat malam jam 6 sampai Sabtu malam jam 6. Dan Anda bisa bayangin betapa, tapi mereka ya enjoy. Kenapa? Karena balik lagi bahwa ketika hukum Taurat itu Musa berikan, ya kan, minggu lalu kita sudah cerita ya, bahwa kalau Anda tidak melakukannya dengan sempurna, maka kita akan menjadi apa? Terkutuk. Oke? So, siapapun yang melakukan hukum Taurat, yang hidup di dalam hukum Taurat, kalau tidak perfect, tidak bisa. Anda bayangin dengan 613 hukum Taurat. Tiap hari betapa berat bebannya orang-orang Israel. Betul ya?
Anda bisa bayangin hari ini kalau kita hidup dalam hukum Taurat, hari ini gue lolos apa enggak gitu ya. Gak usah mikirin besok gitu kan, hari ini lolos apa enggak. Ya. Makanya waktu Yesus jalan sama murid-murid gitu kan, terus kemudian murid-murid itu makan. Cuma soal makan, gak cuci tangan, itu udah melanggar hukum Taurat. Kemudian Yesus ditegur sama orang ahli Taurat kan. Rabi, kenapa murid-muridmu ya kan makan kok gak cuci tangan gitu ya. Kan najis masuk dalam mulut. Bayangin, itu levelnya kosher itu ya. Gak pakai minyak babi ya. Ya kalau ke Israel jangan harap lihat minyak babi di sana ya. Kecap aja dibuang. Sampai sepiring-piringnya juga dibuang. Sendoknya pun dibuang ya. Kenapa? Enggak kosher. Kosher itu lebih tinggi dari halal. Kalau halal cuma minyak babi doang gitu ya. Kalau kosher, kecap bawa dari Indonesia merek ABC aja dibuang. Kalau ketahuan orang hotel ya. Itu memang udah ketentuan dari mereka, itu syarat dan ketentuan berlaku. Anda bisa bayangin betapa susahnya ya kan orang-orang Israel yang pada waktu itu yang hidup di dalam hukum Taurat. Nah, maka dari itu saya bingung kenapa orang Kristen juga ngikutin aturan hukum Taurat. Tapi makan babi. Nah ini saya bingung gitu kan. Lobster dimbat ya, waduh kepiting sikat ya kan. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Anda bisa bayangin kalau Anda ke Israel ikut makan ikan petrus gitu ya. Itu ikan mujair, itu cuma digoreng sreng, enggak pakai bumbu, enggak pakai garam. Itu rasanya haleluya tawar. Ya, itu ikan mujair loh. Ya ikan mujair lah itulah. Ya nanti buat teman-teman yang mau ke Israel ya, ajak gembala untuk ke Israel ya. Jadi Anda bisa ngerasain rasanya gimana tuh hidup di tanah perjanjian. Ya, betapa indahnya hidup di tanah perjanjian. Kenapa? Tawar semua. Tiap hari Anda makan sayur, yang bagi suka sayur, itu istriku juga suka sayur. Itu tiap hari dicuci pakai minyak zaitun. Gitu loh. Olive oil. Itu tiap hari sayurannya itu di dalam namanya di hotel itu selalu dicuci nggak pakai air, pakai minyak zaitun. Betapa kayanya mereka ya. Betul ya. Nah, itu ya. Makanya seringkali ya Tuhan berkata bahwa ketika kita mau melakukan yang satu, kemudian kita skip yang lain, itu nggak ada gunanya. Maka dari itu, ya kan Yesus lahir ya ke dunia ini untuk kita nggak cuma lepas dari apa? Dosa. Ya. Ayo, mana slide-nya? Udah, ya. Kita nggak hanya cuma ditebus, tapi kita juga diberi namanya freedom. Mana freedom? Ya, itu ya. Gambarnya freedom. Ya. Kelepasan dari apa? Slide berikutnya. Freedom from sin, yang pertama. Manusia dari awal selalu berusaha mencari Tuhan. Ya. Mencari gambar Tuhan, mencari rupa Tuhan dengan berbagai macam cara. Lembu emas lah, bikin menara Babel, ya. Bikin nabi-nabi Baal yang dibunuh sama Elia 450 itu nabi Baal, ya. Mereka meraja-raja dirinya, ya. Sampai sekarang di mana tuh namanya? Di Indonesia paling banyak itu ya. Sampai ditusuk jarum besi panjang gitu ya. Itu mereka berusaha untuk mencari Tuhan gitu loh. Memperkenalkan Tuhan mereka itu seperti itu gitu kan. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika mereka mati, mereka kemana? Mereka tidak pernah bisa mendapatkan apa? Keselamatan. Nah, tapi bagaimana dengan kita orang-orang Kristen? Gitu kan. Kita ya jangan ikutin gayanya mereka.
Jangan karena kita sudah ditebus, gitu kan. Terus kita dapat kelepasan dari dosa, kemudian kita seenak-enaknya berbuat dosa. Roma 6 ayat 15. Ya. Jadi bagaimana? Apakah kita bebas berbuat dosa? Kata Paulus. Halo? Tentu saja jawabannya tetot, gitu ya. Tidak sama sekali. Berapa banyak orang-orang Kristen sekarang ya, bukan cuma di Amerika, tapi bahkan sekarang di Indonesia pun juga udah mulai bebas seenak-enaknya berbuat dosa. Karena mereka pikir itu semua adalah anugerah, gitu ya. Mereka dulunya dikekang, gitu ya. Sekarang mereka ngalami kelepasan, kebebasan. Wah, itu haleluya ya. Ya. Mereka sebebas-bebasnya, semau-maunya gitu ya. Sesuka-sukanya hidup seenak-enaknya sendiri. Mereka ganti kelamin lah. Mereka yang tadinya Adam dan Hawa jadi Adam dan Atong gitu ya. Itu masalah akhirnya. Ya. Mereka hidup semau-maunya. Saya mengasihi orang-orang yang memang terlanjur memang begitu gitu ya. Tetapi yang saya nggak pernah tolerir adalah dosanya itu. Saya benci dosa, sama Tuhan juga benci dosa. Tapi saya nggak benci orangnya. Mereka harus dikasihi, mereka harus diberi yang namanya apa? Pengertian. Bahwa Tuhan itu baik. Dia itu Bapa yang baik. Gitu kan. Kalau kita mengaku dosa, maka dia setia dan adil, dia mengampuni. Dan dia tidak pernah ingat-ingat lagi semua pelanggaran kita. Tapi bukan berarti ya, hari ini kita minta ampun, besok kita bikin lagi. Hari ini kita bikin lagi, besok minta ampun lagi. Tidak seperti itu. Itu konyol. Ya kan? Bagaimana jika kita punya anak dan melakukan hal itu setiap hari? Bukankah kita sebagai orang tua juga sedih? Nah ini gitu kan. Ayo kita rubah gaya kita berpikir tentang dia. Kita tiap hari namanya kita dapat anugerah. Ya, itu nggak pernah habis-habisnya saudara. Waktu itu saya pernah cerita soal Mazmur 23 di tempat ini juga gitu kan. Bahwa kemurahan ya kan. Dan kebajikan itu apa? Mengikutiku sepanjang hidup kita. Tetapi yang jadi masalah adalah terjemahan kembali lagi, itu kata mengikuti, itu sebenarnya dia bukannya kebajikan dan kemurahan, itu bukan cuma mengikuti. Tapi itu seperti kayak anjing yang lagi gigit kita, dan itu enggak dilepas-lepas. Anda bisa bayangin, gitu kan. Dulu saya juga pernah digigit anjing gitu ya. Dan itu kalau ini berusaha, lepas-lepas enggak bisa lepas. Sampai yang punya suruh ngelepasin baru dilepas. Dan itu sama. Ketika Tuhan memerintahkan namanya berkat dan kebajikan dan kemurahan itu mengikuti kita. Semuanya itu enggak akan pernah bisa lepas kalau apa? Kalau bukan Tuhan yang suruh lepasin. Wow. Dan itulah Bapa kita. Amin. Dia bukan Tuhan yang telengas, ya. Telengas tahu ya, kejem, ya ringan tangan, ya bentar-bentar dihajar, bentar-bentar dihajar. Ya. Banyak gereja pakai ayat itu ya kan. Barang siapa ku kasih dia ku tegur dan ku hajar. Gaya bahasanya paling enak. Apa? Hajar gitu ya. Pakai apa? Rotan ya. Betul ya? Kan Salomo ngomong gitu kan di kitab Amsal kan. Tapi benar gak sih itu? Didiklah anakmu pakai rotan. Benar gak? Gitu loh. Nah ini kadang-kadang karena gini loh. Saya melihat banyak hal, kemarin saya ngobrol sama Markus gitu ya. Kebetulan dia juga hobinya cari tahu, gitu, cari banyak tahu gitu ya. Apalagi dia sekarang juga lagi nyari tahu tentang angka-angka Ibrani, makna Ibraninya apa gitu. Ya saya kasih banyak inilah. Kasih apa banyak ya catatan-catatan saya punya, ya kan. Nah, saya ngobrol sama dia, juga ngobrol sama Ko Ayung juga kemarin pas lagi Natalan itu kemarin Komsel, live group.
Gitu kan. Jadi ketika kita menafsirkan dan menerjemahkan sesuatu, semua tergantung dari kondisi pada waktu itu apa. Ketika orang yang menafsirkan sebuah bahasa di dalam kondisi penjajahan, maka dia akan menafsirkan itu seperti ya kondisinya pada waktu itu. Tapi berbeda dengan kita hari-hari ini dengan kondisi yang seperti ini. Gitu ya. Cara kita menafsirkannya pasti akan berbeda. Berbeda dari mananya? Sudut pandang. Nah ini yang kadang-kadang kita harus mulai menggali firman itu lebih lagi. Dari sudut pandang mana kita membaca Alkitab, itu akan memengaruhi hidup kita di dalam kekristenan. Nah, yang kedua adalah ya Tuhan memberikan kita kelepasan dari apa sih? Hukum Taurat tadi. Galatia 5 ayat 1. So Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free. Okay? Don't get tied up again in slavery to the law. Jadi jangan sampai kita terikat lagi sama namanya hukum Taurat. Amin. Ya. Yang tadi saya bilang ya, kalau kita terikat lagi dalam hukum Taurat, maka kita sebenarnya akan terputus dari Allah. Kalau kita kembali lagi. Karena apa? Karena hukum Taurat ya, itu cuma hanya sebagai fondasi saja. Tapi setelah Yesus datang, maka ini sebenarnya tidak berlaku. Dengan hukum yang baru, yaitu kasih karunia, itulah yang berlaku. Jadi kita tidak berbuat dosa bukan karena kita takut dihukum, tapi kita tidak berbuat dosa, ya kan? Karena kasih Allah itu melimpahi hidup kita. Itu bedanya. Sama ketika kita memberi sebuah kingdom builder, bukan karena kita mau diberkati lebih, tapi karena kamu diberkati lebih, ya kan? Maka kamu memberi ke kingdom builder. Gitu kan? Nah ini cara konsep yang terbalik. Yang ditawarkan di banyak tempat. Ya kan? Kasih. 10 ribu kali ganda. Ya, akhirnya jadi propaganda gitu kan. Ya, enggak, gitu loh. Gereja bukan kayak Gunung Kawi, no, itu salah kaprah. Kita memberi karena kita mengasihi dan karena kita dikasih, maka kita memberi. Gitu kan. Jadi jangan hitung-hitungan sama Tuhan gitu ya. Kalau dulu saya juga hitung-hitungan, omset gua berapa, cuan gua berapa, ya udah 10% tek, udah persen kasih gitu kan. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Karena kalau kurang dihukum. Belalang pelahap, lompat, pengerip, dan belalang-belalang yang lain gitu kan. Nanti habis itu masih ada lagi pundi-pundi berlobang, anakmu sakit, kemarin enggak kasih persembahan. Dan seterusnya, hidup kita di bawah apa? Bayang-bayang ketakutan. Gitu. Nah ini, gitu kan. Ribet jadi orang Kristen. Ya. Oh udah enak Tuhan mati buat kita, lahir buat kita, mati buat kita. Gitu kan. Hukum Taurat itu hanya untuk orang Israel. Terus habis itu ada lagi, gitu kan. Wah, siapa yang di sini Israel rohani? Kagak ada itu, enggak ada ayatnya. Ya, jadi kalau ditanya gitu jangan angkat tangan. Kalau kamu ikut Israel rohani, kamu jatuhnya apa? Ikut lagi hukum Taurat. Makan babi aja gak bisa lepas, gimana mau ikut hukum Taurat. Wes toh jangan so percaya aku. Gak enak uripmu, itu kan. Itu bahasa Inggrisnya itu ya. Soro, es ngadel aku ya. Itu bahasa Jerman gitu ya. Sengsara hidupmu nantinya. Ya. Gitu loh. Mereka hidup berapa ribu tahun, ya kan? Berapa ribu? 2000 tahun dari sejak Musa sampai Yesus lahir. Sampai hari ini total 4000 tahun. Mereka hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Dan mereka tidak mau lepas.
Kita bersyukur dengan orang-orang Israel waktu itu, salah satu dari tour guide kita namanya Modi, dan akhirnya dia dibaptis juga di orang Israel, dan mereka ikut mesianik gitu ya, kegerakan mesianik. Nah, kita bersyukur melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita dari orang-orang Israel itu banyak udah mulai bertobat, terima Yesus. Gitu kan. Saya tahu betapa susahnya untuk mereka bisa terima Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena orang Israel pada waktu itu memang lagi dalam kondisi penjajahan Romawi. Ya kan? Dan itu mereka hidupnya nggak enak sama sekali. Mereka butuh yang namanya apa? Gebrakan. Dari siapa? Dari surga. Mereka butuh raja yang namanya kayak seperti Daud. Di mana Israel mengalami kegemilangan pada zaman Daud. Dan mereka butuh itu. Tapi yang jadi masalah yang lahir Yesus. Itu kan unexpected person. Yang mereka berharap Yesus bisa bawa mereka di dalam sebuah kegerakan gitu kan. Demo Mei 98 gitu kan. Melengsarkan sebuah rezim gitu ya. Rezim Romawi pada waktu itu ternyata tidak berhasil. Malah Yesusnya disalib. Dengan kondisi yang tidak berdaya. Pertanyaan mereka adalah, benar gak nih Mesias yang gue tunggu-tunggu? Aduh, kok malah disalib gitu kan. Wah, wes anak tukang kayu, ngaku Mesias gitu kan. Disalib pula gitu kan. Udah disalib, mati lagi. Mending kalau dari salib, kemudian tiba-tiba berubah gitu ya. Bayangin, ya kan? Itu orang Israel langsung matanya terbuka. Langsung kegerakan terjadi ya. Enggak cuma demo, benar-benar rezim tuh turun, Israel merdeka. Ternyata enggak, masih nunggu lagi. Berapa tahun? Ribuan tahun sampai 1945. Kemarin kalau nggak salah 45 atau 47 waktu itu ya. Ya kan, 47 ya. Gitu kan. Baru merdeka dari sporadis. Itu aja masih terseok-seok hidup mereka. Gitu kan. Dari Eropa ngumpul, dibuang lagi sampai ke Amerika, baru mulai mereka merintis di Amerika. Tapi Tuhan itu selalu luar biasa nuntun mereka. Dan kita lagi nunggu apa? Mereka kembali ke tanah asal semuanya. Ya. Nah, jadi gitu ya. Gak cuma dosa, ya kan? Jadi sin will have no dominion over you. Jadi dosa itu tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Jadi semenjak Kristus hidup di dalam kita, kita mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Di situ kita tidak hidup di dalam dosa. Jadi jangan kita kalau ngomong ya teman kita kalau ini terus, dosa lu ya. Itu enggak ada ya. Waktu itu Bang Jo juga udah banyak ngajar kan. Jadi dosa itu sebenarnya tidak menguasai hidup kita lagi. Ketika kita di dalam Kristus. Ya kan? Yang kedua adalah kutuk hukum Taurat itu tidak ada di dalam hidup kita lagi. Jadi jangan pernah ngomong kalau anakmu sakit gitu kan, kemudian kamu dipecat gitu ya, terus kemudian cerita gitu kan, aduh kemarin gua enggak ke gereja. Aduh kemarin persembahan gua kayaknya kurang ya. Aduh kayak kemarin gua enggak doa syafaat gitu ya. Aduh kayaknya kemarin ya terus begitu terus ya. Roma 8 ayat 1, there is no condemnation in apa? In Christ. Jadi tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Jadi rasa-rasa Anda tertuduh, itulah cara iblis melemahkan kita. Maka dari itu Paulus mengajar kita di Roma 12 ayat 1, change the way you think. Rubah cara berpikirmu tentang siapa? Kristus. Siapa dia di dalam hidupmu, cara kamu berpikir tentang dia dalam hidupmu. Itu akan membawa hidupmu, itu jadi aman. Anda bisa bayangin ya, kayak kemarin saya ngelihat gitu kan, dan saya tiap minggu kita lihat di sini anak-anak gitu ya. Mereka begitu bebas ya nari-nari di sini. Walaupun kembali juga rada pusing juga karena berisik kan, betul ya. Tetapi disitulah mereka bebas berekspresi tanpa rasa takut diomongin, betul ya.
Mereka nggak pusing kan diomongin apapun kan. Karena mereka cuma nyanyi, mereka nyaman di dalam hadirat Tuhan. Apapun yang mereka lakukan di sini, mereka nggak pusing dengan omongan orang luar. Betul? Nah, bagaimana dengan kita? Maka Yesus ngomong apa? Jadilah seperti anak-anak kecil. Kita diomongin orang langsung sakit hati. Betul ya? Dia ngomongin gua begini, dia nggak tahu selama ini gua apain gitu ya. Gua kasih ini, gua kasih itu, gua kasih ini ya. Pusing gitu ya. Nah itu dia. There is no condemnation in Christ. Jadi jangan terus kita merasa tertuduh. Itu kerjaan setan. Capek hidup seperti itu. Ya. Karena kita itu udah di dalam apa? Di bawah kasih karunia. Dan kasih karunia itu adalah tidak terbatas. Oke? Nah, slide berikutnya. Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya, cuman apa? Percaya. Butuh melakukan apa-apa? Disuruh ngapain? Disuruh berbuat sesuatu? Tidak kan? Halo? Ayatnya cuma ngomong ke apa? Orang yang percaya beroleh apa? Pembebasan dari apa? Segala dosa. Yang tidak kamu dapat dari hukum Musa. Jadi kita mesti perjelas dulu gitu loh. Sebelum kita masuk 2024. Ya. Semua yang lama kita harus tinggalin. Gaya hidup kita yang lama kita tinggalin. Cara berpikir kita yang lama kita tinggalin. Kita masuk 2024. Kamu hidup ya kan, di dalam perkenanan Bapa. Kita hidup, kita berjalan selama 1 tahun. Kita berjalan dalam kebaikannya Bapa. There is no condemnation in the Lord. Tidak ada penghakiman di dalam Kristus. Kita kalau kayak gitu terus capek hidupnya, teman-teman. Ya, having fun aja, santai aja, bawa santai. Di dalam Tuhan itu kita santai aja. Bukan berarti besok harus nggak kerja, enggak ya. Nggak dapat dolar ya. Ya, oke, kalau bedanya orang bule sama kita ya cuma bedanya cuma itu ya. Mereka holiday, mereka paid holiday ya. Kalau kita orang-orang imigran ya kita paid holiday ya. Kenapa? Karena nggak ada dolar gitu ya. ya. Nah itu. Tapi kalau di dalam Kristus, lu nggak ngapa-ngapain kamu dapat anugerah. Justru nggak usah ngapa-ngapain, anugerah itu turun. Tapi kalau di hukum Taurat, kamu harus ngapa-ngapain sepanjang tahun, baru kamu dapat apa? Anugerah. Dan itu pun yang dilihat cuma persembahannya tok, bukan pekerjaanmu selama setahun. 613 hukum Taurat dilakukan tiap hari dengan perfect. Tiap tahun bawa persembahan korban, penebusan dosa yang dilihat cuma kambingnya. Imamnya waktu Kosendi datang ke tempat saya cuma ngelihat mana kambingnya yang dibawa. Bukan tanya kamu setahun gimana, berapa pelanggaran yang kamu lakukan. Enggak. Berapa hukum Taurat yang kamu lakukan. Enggak. Yang ditanya kambingmu mana gitu. Dibawa ke saya lihat, saya cek, saya nggak cek orangnya. Saya cuma lihat kambingnya, dombanya, tekukurnya gitu kan, burung merpatinya. Saya lihat, ini cacat enggak? Cacat, sorry, balik lagi. Gitu ya. Bawa lagi yang lain. Sampai saya nyatakan ini kambingnya bagus untuk dipersembahkan. Jadi korban penebusan yang tidak bercacat celah. Bukan orang yang tidak bercacat. Jadi kita mesti ngerti ini. Jadi kalau kita ke gereja jangan terus mau yang namanya apa? Itu kalau saya lihat di YouTube sekarang gitu ya. Itu bocah-bocah kosong gitu loh. Itu lagi booming. Jangan sampai kita juga jadi orang Kristen yang kosong.
Amin. Kalau kita ngeliat bocah-bocah kosong di YouTube lucu, ya. Tapi kalau kita jadi orang-orang Kristen yang kosong, itu nggak lucu, saudara. Gitu kan? Itu menyedihkan sekali. Gitu loh. Ya. Dan ini adalah fungsi gereja dan para pengajar. Nah, kenapa pengajar dituntut lebih daripada yang lain? Nah, kalau ngajarnya salah, ya hancur semua udah hidupnya. Kekristenan yang dibangun, gereja yang dibangun selama 2000 tahun, ya udah hancur semua. Maka itulah pentingnya pengajaran di dalam gereja. Maka saya ajak lagi sekali lagi, ayo enggak cukup ke gereja, komsel, life group, ikut toh, gitu ya. Kalau cuma enggak bisa ikut, cari waktu, gitu ya. Nanti saya sama gembala akan nyiapin waktu. Dan di sini pun juga banyak life group, ada yang bapak-bapak, ada yang ibu-ibu, ada anak-anak ya, ada yang pasangan muda, pasangan tua belum ada gitu ya. Ya, saya tahu hidup kita kerja capek ya, 8 jam, 12 jam, ada yang 10 jam, ada yang 7 hari kerja ya. Saya tahu saya capek ya, memang capek, saya juga capek kalau kerja gitu ya. Kalau tidur aja juga capek loh saudara. Ya, capek hati sama capek pikiran, besok bayar rent gimana gitu ya. Betul. Ditagih-tagih, dikejar-kejar ya. Betul ya? Nah, yang ketiga adalah freedom from slavery. Perbudakan. Ya. Perbudakan itu enggak cuman perbudakan secara fisik. Ya. Tapi perbudakan secara kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, ini yang paling penting. Nanti minggu depan pastor kita akan menjelaskan lebih dalam lagi pengenalan akan Bapa kita. Nah, sebab kamu adalah apa? Anak-anak Allah. Coba ngomong sebelah kiri kanannya. Kamu adalah anak-anak Allah. Ngomongnya juga ragu-ragu ya. Yakin gak sih sebenarnya? Towel sekali lagi. Ya. Dan itu mesti terus tiap hari diucapkan. Karena firman itu iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Saya tahu untuk merubah kebiasaan udah selama ini itu enggak gampang, saya tahu. Ya. Enggak gampang. Ya. Saya punya cerita begini. Karena gini, di Amerika itu perbudakan itu kuat sekali dan semua anak-anak kita belajar tentang American History. Ya, American History itu tentang orang-orang hitam yang diperbudak dulu sama orang-orang kulit putih. Sehingga dendam mereka berkesumat sampai hari ini pun mereka masih tetap fight untuk hal itu. Betul? Nah, pernah enggak kita melihat di dalam sebuah cerita manapun seorang budak diangkat jadi anak? Ada? Enggak ada kan? Mungkin ada tapi kita enggak tahu. Gitu kan? Tetapi di dalam cerita secara global, saya belum pernah menemukan bahwa seorang budak itu diangkat jadi anak. Gitu kan? Nah cuman ada satu, Yesus. Kita dulu budak dosa, kemudian kita diangkat jadi anak. Ya. Cuman satunya. Gak ada namanya orang, namanya udah jadi budak. Anda punya pembantu lah di rumah, kemudian angkat jadi anak, pernah gak dengar? Mungkin dijadiin istri ada gitu ya. Betul loh. Ya enggak? Ada. Tapi untuk diangkat jadi anak. Kayaknya enggak tahu tuh, mungkin kasus dari 1 juta mungkin. Ya kan? Mungkin kalau ada jadi viral. Ya kan? Saya pernah melihat bahwa ada seorang yang namanya saudara ya istri saya itu adopsi seorang anak, dia beli anak. Gitu ya. Dia beli anak. Nah, setelah dia beli anak, anaknya jadi anak siapa? Anaknya saudara saya kan, betul ya? Bukan tetap jadi anaknya dia kan? Dia tinggal di mana? Rumah saya. Betul? Nah, itu kalau kita beli anak. Nah, sama juga Kristus. Ketika dia beli kita tinggal di mana? Tinggal di rumahnya dia. Dan yang hebatnya adalah kita jadi rumahnya dia. Bukan cuma kita tinggal di rumah dia, tapi dia tinggal di rumah kita. Dia jadikan kita jadi
rumah, untuk stay di situ. Bahkan dia senang banget stay home, ya kan? Kalau kita nggak suka stay home, ya kan? Ya, tapi kalau dia sukanya stay home. Karena kita home-nya dia. Nah, tetapi yang jadi pertanyaannya adalah ketika anak ini berujung dewasa, ya kan? Apakah anak ini harus kita wajibkan untuk ngepel, nyuci, ya, melakukan nyapu, pekerjaan-pekerjaan seperti pembantu? Kalau enggak kerja, gue buang loh. Ada yang seperti itu? Atau Anda pernah lihat ada orang adopsi anak, kemudian, lo kalau enggak besok enggak pagi, bangun pagi, melek pagi, nyuci, ngepel, nyapu, gue buang loh dari rumah. Ada yang seperti itu? Itu anak kalau bisa teriak, pasti teriak, betul ya? Gitu loh. Betul nggak? Wah, sama aja dong. Gua gitu ya. Sama mungkin dulu hidup di dalam nggak jelas gitu ya. Dengan mamanya nggak jelas, orang tuanya nggak jelas gitu ya. Lahir dari mana gitu ya. Mungkin dia akan lebih mengalami kebebasan di sana daripada di rumah yang baru. Saya pernah mendengar sebuah cerita dari seorang seorang pendeta gitu kan. Dia waktu itu ngambil yang namanya seorang anak kulit hitam Afrika. Kemudian dia waktu pulang dari KKR, dia jalan, dia lihat ada satu anak. Kemudian dia tanya, mau enggak ikut aku? Dia tanya, gitu kan. Jadi apa? Karena masih udah lumayan gede. Loh, jadi apa ikut kamu? Loh, betul loh. Ini baru benar, ya enggak? Gitu kan. Kritis, tapi ada yang enggak kritis juga, ya udah ngikut aja. Tapi kalau anak ini kritis, dia akan nanya, jadi apa? Loh, mau enggak ikut aku? Aku angkat jadi anak. Mau enggak? Mau. Ya kan? Udah hitam, kurus, hidup di daerah pedalaman Afrika. Betul? Terlantar hidupnya, makannya cuma debu dan sisa-sisa yang ada. Gitu kan? Akhirnya ditanya gitu, mau. Gitu kan. Begitu mau, gitu kan. Tinggal diajak ke rumah, dibawa ke Amerika, diproses semua surat-suratnya, dibawa ke Amerika. Dan dia nggak angkat cuma satu anak, dia ngangkat beberapa anak. Dan di rumahnya itu, ya Anda tahu lah yang namanya evangelis, rata-rata penginjil gitu ya. Dia bawa, diadopsi banyak anak, kemudian tinggal di rumah dia. Ketika sudah tahu identitasnya yang baru, seringkali cara hidup yang lama itu belum berubah. Ya, belum berubah. Cara berpikirnya belum berubah. Apa yang terjadi? Karena rumahnya gede, kamarnya banyak gitu ya. Jadi memang dia kalau ke rumah itu juga jarang gitu ya, karena dia penginjilan terus ke luar negeri, kemana-mana. Gitu kan. Pada saat dia pulang ke rumah, dia lihat CCTV gitu ya. Dia nangis, pendeta ini yang ngangkat anak. Tahu gak kenapa? Karena anak ini yang dia bawa, yang justru diadopsi, dia gak bisa hidupnya selayaknya seperti anak. Bayangin setiap malam, dia pergi ke ruang makan gitu ya. Ngambilin roti makanan gitu ya. Karena takut kehabisan. Takut besok tidak bisa makan. Dia simpen semua di lemari sebanyak-banyaknya. Dia ngambil minuman di lemari es, disimpan semua di kamarnya dia. Kenapa? Karena dia takut. Ya kan? Besok tidak bisa makan. Nah, berapa banyak orang Kristen kayak dia? Ya kan? Wis penting bu kerja bisa-bisan hari ini, ya besok besok. Dari takutnya besok tidak dapat kerjaan lagi, tidak bisa makan. Itu kan. Wis pokoknya all out. Tidak mikirin soal kesehatan. Tidak mikirin soal yang namanya, tubuhnya kuat apa enggak. Hajar aja bisa-bisan. Hal itu yang terjadi. Ya kan. Dan dia ngelihat kasihan banget nih anak.
fatherless sekali. Cara berpikirnya, kemudian dia mulai pelan-pelan diajari. Kamu enggak usah takut, dia bilang. Semua yang di rumah ini makanan, minuman yang aku punya, dia bilang. Itu punya kamu. Kamu enggak usah takut bahwa kamu akan kehabisan enggak makan besok. Tapi apakah itu akan langsung berubah? Tidak tentunya. Semua takes time. Begitu juga kekristenan kita. Pengenalan akan Bapak kita itu takes time. Tidak bisa kita Kristen langsung jebret berubah gitu ya. Wah langsung besok ini banget gitu. Seolah-olah kita udah kenal Tuhan begitu rupa. Nah, semua akan terjadi by proses. Tapi ketika kita mau diajar. Bukan dihajar. Anda bisa bayangin ketika anak itu dihajar di rumah gara-gara seperti itu. Gimana rasanya anak itu? Betah gak di rumah? Gak bakal betah di rumah. Dia pasti kabur. Betul ya? Bukankah banyak di gereja juga sama seperti itu? Ya. Wah pokoknya kalau enggak ini diancam. Kalau enggak ini diancam. Akhirnya kekristenan kita kalau enggak ngapa-ngapain diancam hidupnya. Akhirnya kita hidup dalam ketakutan doang. Perbudakan di dalam apa? Agamawi. Dan itu menjadi masalah baru di dalam gereja. Seharusnya kita enjoy di sini seperti rumah, layaknya rumah gitu ya. Saya senang sekali, walaupun kadang-kadang saya juga mikir gitu ya. Di sini enak sekali, serius gitu ya. Kayak rumah. Ya kan tinggal buka lemari ya, tinggal ngambil minuman gitu ya. Udah kayak rumah sendiri gitu ya. Kadang-kadang gue gak mikir juga jauh gitu ya. Wah tuh gua gitu kan. Itu Coca-Cola, gitu Sprite. Wah diabetes semua gitu ya. Ya, gitu loh. It's okay gitu loh. Gitu kan. Itu sebenarnya Koros itu udah mulai ngajak kita. This is your home. Not your house. This is home. You feel free gitu kan. Setiap makanan di situ karena boleh comot. Jangan nanya dulu ini punya siapa. Enggak, tapi kalau udah dipegang orang jangan dicomot gitu ya. Lu dikeplak gitu ya. Wah itu punya gua lu embat gitu ya. Jangan gitu ya. Istilahnya adalah kalau udah disediain, Anda boleh makan. Enggak perlu tanya. Karena itu adalah sebuah home. You feel at home. Nah itu dia. Tapi memang ada juga yang malu-malu gitu ya. Comot gak ya, ya enggak apa-apa gitu kan. Nanti dari minggu ke minggu akhirnya terbiasa ya kan. Comot ya. Tadi yang malu-malu akhirnya enggak tahu malu gitu. Ya betul ya. Iya kan, termasuk saya juga gitu kan. Ya dulu kalau ngeliat lemari es gitu, aduh Coca-Cola, haleluya, tutup lagi gitu ya. Lama-lama sekarang udah buka, comot gitu ya. Aduh udah lupa diri gitu ya. Aduh gula berapa gitu udah main comot lagi gitu ya. Haleluya ya. Nah tapi ya itulah home. Ketika kita diadopsi, kalau kita tahu siapa kita hari-hari ini, kita adalah anak-anaknya Allah. Harusnya apa yang dia punya, itu punya kita. Cuma yang jadi masalah kita tidak pernah tahu. Yang kedua kita tidak pernah tahu gimana cara kita aktivasi itu tadi, ngambil semua apa yang Tuhan sudah siapin buat kita. Kita enggak pernah tahu. Kalau enggak pernah tahu itu masih enggak masalah. Tapi kalau enggak pernah mau tahu itu masalah. Nah ini yuk kadang-kadang kita belajar lebih lagi. Nah minggu depan Gembala akan masuk dalam pengajaran lebih lagi. Ya, amin. Ya. Nah, maka dari itu enaknya di dalam kekristenan yang jelas ya. Di slide terakhir ya. For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear. Yang tadi gitu kan, wah, kalau ngambil Coca-Cola gue digebuk, kalau gue ngambil ini gue dimarahin. Ya, enggak lagi seperti itu. Tetapi kamu menerima apa? The spirit of sonship. Roh anak. Ya. Sehingga kita bisa panggil dia apa? Ya apa ya Bapa.
Enak. Orang lain kalau panggil Tuhan, waduh mesti teriak-teriak. Gitu kan. Kita udah nggak lagi seperti itu. Yuk kita jangan main di agama Kristen. Yuk kita mulai masuk di dalam pengenalan akan Kristus lebih lagi. Dulu kalau saya mau ketemu Tuhan, ya, istri saya selalu ngajak apa kalau mau doa? Kok nyanyi dulu. Nah terus kalau nggak nyanyi gimana? Nggak ada hadirat. Mati gua gitu kan. Tapi karena istri gua ngajak gitu, ya terpaksa gua harus nyanyi gitu kan. Ya, habis itu lebih parah lagi, kita mesti bahasa roh dulu gitu kan. Waduh, kenceng lagi gitu, jangan kenceng-kenceng nanti ya. Itu bahaya nanti ya. Ya, nanti kita diomelin sama gereja karismatik yang lain. Dulu saya berpikir seperti itu, kalau nggak bahasa roh Tuhan nggak jawab. Yang nyiptain bahasa siapa? Dulu kalau saya nggak doa sampai berjam-jam, kalau nggak pakai bahasa roh nggak enak. Kalau apalagi kalau musik di depan gini, kalau nggak ada penyembahan gitu, saya juga nggak enak. Karena terbiasa. Saya pikir dulu mesti harus, kalau menyembah dia harus dalam roh. Mesti benar-benar, saya bisa bahasa roh. Tapi kalau ngomong sama bapak gua gitu ya, saya kalau ngomong bapak lu gua aja gitu loh. Saya nggak harus pakai lipat tangan, tutup mata, nggak ada ayatnya itu, nggak ada ayatnya. Tutup mata, lipat tangan itu cuma di sekolah minggu yang ngajarin. Gitu ya. Amin. Jadi kalau ngomong sama bapak, buka mata aja, udah nggak apa-apa. Jangan merasa berdosa. Walaupun sudah terbiasa tutup mata. Masa kamu ngomong sama papamu tutup mata? Pasti kamu digaplok. Hei, bapak lu di depan. Lo kalau kenapa mesti tutup mata ngeliat bapak lu gitu kan? Lu betul gak? Nah yuk kita biasakan kita ngobrol sama bapak, kita ngobrol aja. Kayak temen aja. Amin. Amin. Halo? Masih sadar untuk 1 jam lagi? Udah lapar? Makanan di depan? Atau udah enggak ini lagi konsentrasi? Waduh CT ini bentar lagi nih ya. Sambil makan. Ya udah kita selesai aja ya. Udah selesai kan? Amin juga itu slide-nya. Yuk kita bangkit berdiri yuk, kita doa. Bapak kami ucap syukur Tuhan untuk pagi dan siang hari ini di mana kami boleh belajar. Di mana Engkau datang dan Engkau menebus kami. Bukan hanya untuk membebaskan kami, tapi juga untuk mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terus ajar kami ya Bapa untuk tiap hari. Untuk kami komunikasi, ngobrol dengan Engkau Tuhan. Karena ajar kami untuk kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Berkati gereja ini Tuhan. Supaya gereja ini terus bertumbuh Tuhan. Menghasilkan anak-anak ilahi Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Atas kebenaran firman Tuhan, kami berdoa biar ada banyak perubahan dalam mindset kami, dalam kami meng-approach, dalam kami menghampiri Tuhan, dalam kami mengenal akan Bapa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin.